Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, anak-anakku semua dan Bapak Ibu guru yang telah memimpin Ananda semua, mudah-mudahan mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semua, ini adalah akhir dari proses ya nak. Jadi Polis minta tolong dalam kegiatan ini anak-anak harus yang bagus, karena sebuah proses dilalui dengan bagus, insya Allah hasilnya akan bagus. Itu ya anak-anakku semua, jadi diingat-ingat, ini prosesnya anak-anak, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa hasil karya anak-anak ini bagus semua ya, karena Polis yakin anak-anak melalui proses itu dengan sungguh-sungguh. Mungkin itu yang bisa Polis sampaikan dalam prakata presentasi UKK kelas 6, dan sampaikan kepada wali murid atau ayah bunda Ananda semua ucapan terima kasih sudah membantu dalam proses UKK. Kami sebagai perwakilan dari sekolah mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan diberikan Allah rezeki yang berlimpah. Itu saja yang bisa boleh sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpresentasi. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 9 dan hampir jam 9. Silakan waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 6A, dan perkenalkan nama saya Muhammad Erwin Cahaya. Saya sebagai ketua dari kelompok 3. Nama saya Maindra Ali Nurjaman. Nama saya Romi Satria Utama. Nama saya Azali Salmani Dita. Nama saya Lebih Banyak Mumtaz. Nama saya Nafisa Awal Sakuna. Nama saya Dia Sakadura. Kami akan mempresentasikan UKK ini. Ini adalah sebagai pemenuhan nilai dari kegiatan unjuk kerja dan karya, agar siswa dapat mengembangkan kreativitas dan pengalaman serta wawasan siswa. Praktik merupakan salah satu bentuk pembelajaran. Dengan adanya praktik langsung, ini diharapkan siswa bisa mengalami peristiwa belajar aktif serta menambah pengalaman siswa. Dengan dilakukan kegiatan ini, harapan hasil belajar siswa akan lebih baik daripada metode pembelajaran metode tidak mengulang. Dalam praktik ini, siswa akan melakukan pembuatan karya berupa rumah asli dan ramah lingkungan. Dalam praktik ini, siswa akan melakukan pembuatan karya berupa kemudian siswa diminta untuk mendeskripsikan hasil karya dalam bentuk laporan. Kembalikan bisa. Terus silakan salin ke guru kelas semua. Oke lanjut. Mbak menjelaskan yang kedua.
Perkenalkan, nama saya Akan Sarikan Fakulasi dari kelas Santri dan dari Ketua Kelompok Simpulan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Widiansyah, anggota kelompok 2 Wakil. Perkenalkan, nama saya Kausa Putra Indonesia dari kelas 6W nomor Perkenalkan, nama saya Aurora Ramadhani dari kelas 6B, anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Kiara Nurjalaini dari kelas 6B dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Wahyu Satria Wijaya, kelas 6B dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Halim Anandi dari kelompok 2. Pelaksanaan kegiatan untuk perjalanan ini berjalan bertujuan untuk mengurangi nilai kehidupan Anda. Pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik karena kerjasama antara anggota kelompok untuk karya ini. Semoga kegiatan presentasi ini berjalan dengan lancar. Karya ini membutuhkan bahan yang ramah lingkungan, yaitu stick es krim, kardus, kertas manila, Karya ini membutuhkan bahan yang ramah lingkungan, yaitu stick es krim, dan tembak, garis, gunting, pensil, dan cutter. Kardus, kertas manila, miniatur, pohon, rumput, lampu, dan kabel tusuk sate. Langkah kerjanya adalah satu, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat rumah seperti stick es krim, kardus, lem tembak, dan lainnya. Kedua, memotong es krim dan menempelkannya di kertas untuk dibuat menjadi alat miniatur rumah menggunakan lem tembak. Ketiga, menentukan bentuk rumah yang diinginkan. Setelah itu, membuat bagian-bagian rumah sesuai bentuk rumah yang diinginkan. Keempat, membuat bagian-bagian rumah, yaitu ruangan berbentuk balok dan kubus menggunakan stick es krim. Setelah membuat bagian yang berbentuk balok dan kubus, kita akan membuat atap yang berbentuk segitiga dari stick es krim. Setelah membuat atap, kita membuat lampu yang ada di dalam rumah dan di luar rumah. Di dalam rumah dibuat dengan menyambungkan lampu dengan baterai, sapa, dan lampu. Sedangkan lampu yang ada di luar di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 6C, SD Muhammadiyah 22 Surabaya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Saya Jenab Saludoho sebagai ketua kelompok. Saya Andina Ramadhani sebagai wakil ketua kelompok. Aditya Raya. Saya Maiswari Atau Setiawan. Saya Viva Iskara Nisro. Saya Diamansa Asfadina. Hari ini kami akan mempresentasikan rumah asli dan ramah lingkungan. Alhamdulillah, kelompok 3 telah menyelesaikan persiapan dengan tepat waktu. Selanjutnya, anggota kelompok akan menjelaskan proses pengerjaan rumah asli dan ramah lingkungan.
kegiatan unjuk kerja dan karya agar siswa dapat mengembangkan kreativitas, pengalaman dan wawasan. Adapun tujuan kegiatan diantaranya adalah 1. Teman-teman nilai untuk ujian kerja utama, 2. Mengembangkan bakat dan minat, 3. Mengembangkan kepedulian dan berpikir kritis seperti misalnya masalah. Kenalan juga alat yang digunakan dalam proses pembuatan. Gunting, cutter, tembak, listrik. Adapun langkah-langkah kerja pembuatan pengaku dan ramah lingkungan adalah 1. Membuat pola rumah, misalnya atap, lantai, dan dinding rumah. Untuk ukuran sudah disesuaikan. 2. Memotong dan menempelkan stek es krim sesuai dengan pola rumah. Untuk menempel menggunakan lem box. 3. Merangkai pola rumah menjadi satu bentuk rumah utuh. Untuk menempel menggunakan PNG supaya lebih kuat. Selanjutnya, membuat perlengkapan rumah seperti kursi, meja, dan tangga. Adapun korden dari listrik. Selanjutnya, merangkai aliran listrik. Kita memakai aliran listrik AL. Di sini ada 2 saklar. Saklar pertama untuk menyala atau mematikan lampu teras samping dan taman. Saklar kedua untuk menyalakan atau mematikan teras depan, ruang tamu, dan ruang tidur. Lalu menghias taman rumah. Kita menggunakan styrofoam yang diblender lalu diberi warna, dan kita memakai tali remix kami untuk membuat rumput, dan ada pun pohon-pohon untuk menciptakan lingkungan rindang dan asri. Demikian adalah masa kerja keluarga selama ini. Sekian, terima kasih. Di kelompok 1 ya. Baik, waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami yang bertema rumah asli dan ramah lingkungan. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jasmine Firdaus. Saya Syahid Sakina Putri. Saya membaca baju Pariwana. Saya Sri Priya Bersadi. Saya Darul Sina Fitri Ramadhani. Saya Renata Rifano. Saya Insan Muhammad. Saya membuka presentasi ini dengan pendahuluan dan latar belakang. Latar belakang dibuatnya laporan ini adalah sebagai pemenuhan nilai dari kegiatan unjuk kerja dan karya agar siswa dapat mengembangkan kreativitas, pengalaman, serta wawasan siswa. Praktik langsung merupakan salah satu bentuk pembelajaran.
Dengan adanya praktik langsung, ini diharapkan siswa bisa mengalami peristiwa belajar aktif, serta menambahkan pengalaman siswa. Dengan dilakukannya kegiatan ini, harapannya hasil belajar siswa akan lebih baik dari pembelajaran di kelas. Saya akan menerangkan bahan-bahan yang kami gunakan untuk membuat konten ini adalah tanggal, titik, tabel, baterai, tempat baterai, misalkan styrofoam, kardus, duplex, stik es krim, tusuk sate, sumpit kayu, dan rumput. Kemudian alat yang kami gunakan adalah gunting, cutter, kuas, penggaris, dan juga lem tembak. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan rumah Skandinavia. Yang pertama, memotong duplex. Yang kedua, menempel stik pada bagian duplex yang telah dipotong dan menggabungkan bagian-bagian yang telah diangkat dan membuat angka yang listrik dan mengecat dan menghias rumah. Maka dari itu dapat kami simpulkan bahwa karya ini terbuat dari stik es krim sehingga sangat mudah untuk dibuat. Bahan-bahan yang digunakan juga dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kelompok satu dari kelas 6C akan mempresentasikan Dari hasil dari hasil kerja presentasi. Kemudian kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Keisha Akila Aura Permata. Ayo PDDA. Perkenalkan, nama saya Nawan Biarkan Gunakan Lalu. Perkenalkan, nama saya Olivia Dara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Wahid Nusara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Kaswari. Perkenalkan, nama saya Bogdan Rajimokul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Mahaji. Perkenalkan, nama saya Iwan Hussein Salaidi. Latar belakang dibuatnya PowerPoint ini adalah sebagai petunjukan nilai dari kegiatan bekerja dan karya. Siswa dapat mengembangkan kreativitas, pengalaman, serta wawasan siswa. Praktik langsung merupakan salah satu bentuk pembelajaran. Dengan adanya praktik langsung ini, diharapkan siswa dapat mengalami peristiwa belajar aktif serta menambah pengalaman siswa. Dengan dilakukannya kegiatan ini, harapannya belajar siswa akan lebih baik dibandingkan dengan metode dijelaskan di kelas. Dalam praktik ini, siswa akan melakukan pembuatan karya berupa rumah asri dan ramah lingkungan. Kemudian siswa diminta untuk mendeskripsikan hasil karyanya dalam bentuk formulir. Alat berbahan yaitu alatnya penggaris, gunting, cutter, lem, pensil, dan selotip. Bahan yang digunakan untuk membuat UKK hari ini, UKK kemarin adalah stik es krim, kardus bekas, lem fox, rumput sintetis, lampu kecil, dan pitingan,
kabel, saklar, baterai, dan tempatnya. Dan miniatur pohon. Langkah pertama dalam pembuatan rumah asli dan ramah lingkungan ini adalah mempersiapkan bahan dan alat dan bahan untuk sesuai yang disebutkan sebelumnya. Langkah kedua dalam membuat alas atau lantai dasar rumah. beberapa tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Slabida, ketua kelompok dari kelompok 4 kelas 6C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandra. Nama saya Bayu Raja. Saya kandungan studinya. Nama saya Nuswara Nazara. Nama saya Nuswara Alia Aida. Nama saya Malaysia Naura Amalia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil UKK rumah asli dan ramah lingkungan dari kelompok 4 kelas 6C. Alat, gunting, cutter, tembak, bekerja karena siswa mempunyai dua itu. Pertama, pemenuhan nilai usaha dan mengembangkan kreativitas siswa. Yang ketiga, bernalar kritis dan kreatif. Yang keempat, mengembangkan sikap bakat dan minat. Yang kelima, siswa menjadi lebih mandiri. Bahan untuk bahan ada satu stick es krim, susu sate, karton duplek, rumput hias, isian tembak, duplek. Gunting, cutter, tembak, penggaris, sampah, batai, kantor, lampu kecil, dan lampu. Langkah kerjanya: 1. Menentukan desain dan bahan. 2. Membuat lantai dasar rumah. 3. Membuat rumah lantai kedua. 4. Membuat bagian atap rumah. 5. Memasang tiang listrik. 6. Menghias halaman rumah. Tapi kan ada yang aneh ya, biar nggak jatuh. Nah ini nggak ada akses ke sana, ngapain kamu kasih gambar? Itu saja. Ya mungkin di dalam nggak ada ya. Oke. Ya sudah, itu mungkin dari Bapak ya. Yang dari kelompok 6C, kelompok 4 ya. Bapak-bapak tepuk tangan buat kalian review ya. Ya sudah bagus. Ya sudah, ini sudah selesai untuk presentasi kalian. Silakan. Kami dari kelompok 2 kelas 6D ingin mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Rumah Asli dan Ramah Lingkungan. Sebelum kami lanjut presentasi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Amal Kanabita. Saya Raja. Saya Muhammad Al-Fadli. Saya Maiswarya Nindya Alia. Saya Gazi Raja. Saya Clarissa Cinta Azhara.
kreativitas, pengalaman, serta wawasan siswa. Dengan adanya praktik langsung ini, diharapkan siswa bisa mengalami peristiwa belajar aktif serta menambah pengalaman siswa. Dengan dilakukannya kegiatan ini, harapannya hasil belajar siswa akan lebih baik dibandingkan dengan metode dijelaskan di kelas. Dalam praktik ini, siswa akan melakukan pembuatan karya berupa rumah asli dan ramah lingkungan. Kemudian, siswa diminta untuk mendeskripsikan hasil karyanya dalam bentuk laporan. Alat dan bahan yang digunakan dalam membangun rumah asli dan ramah lingkungan adalah bahan yang digunakan seperti es krim, nomenklasasi, sedotan, miniatur. Berikut adalah langkah kerjanya. Pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, buat pola. Dan ketiga, tempel stik es krim pada pola yang sudah dibuat. Kelima, susun rangkaian listrik. Keenam, buat alat untuk miniatur rumah yang sudah dibuat. Dan yang terakhir, hias miniatur rumah dengan pohon dan lampu taman. Atau kemudian caranya gimana itu? Pakai dijelaskan pakai caranya bikin supaya kokoh kayak gitu gimana caranya? Karton dibentuk persegi panjang, lalu ditempel di es krim satu, lalu setelah kering, terus dicat. Itu catnya? Iya. Oh iya. Kartonnya bisa tebal itu didobel? Apa namanya? Apa bahannya? Apa namanya? Apa nama rapotnya? Oh iya. Oh itu yang karton yang tebal ya. Berarti tidak ditumpuk itu. Memang beli karton yang tebal. Iya. Oke. Kemudian dibentuk menjadi balkon apa itu ya? Atapnya itu jadi balkon ruang apa? Atapnya aja balkon apa sih itu? Bangun ruang apa? Menjadi bangun ruang apa itu? Atapnya? Prisma. Prisma seperti apa? Prisma tetes. Oke. Coba sebutkan. Terjadi konslet. Tidak nyala. Yang terjadi penghalangnya itu apa? Biasanya kan ada itu banyak faktor. Tidak nyala karena apa? Oh, dari tulangnya. Itu saat terjadi kendala itu apakah sudah terbentuk rangkaian yang kalian pasang atau pada saat awal sebelum masuk ke rumahnya? Maksudnya terdeteksi langsung itu tidak nyala saat kalian hanya sekedar membuat sketsa rangkaian atau sudah masuk ke rumahnya? Sudah masuk. Berarti saat awal itu belum dicoba. Oh, betul ya. Berarti caranya kalau misalkan nanti ada, ini kan pasti akan berkelanjutan di jenjang selanjutnya. Saat rangkaian listrik, materi rangkaian listrik, jangan dicoba dulu ke dalam. Jadi rangkaian itu dicoba di luar dulu, dicek. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati serta teman-teman yang saya sayangi, mari kita mandatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena kita dapat melaksanakan kegiatan presentasi ini dengan lancar. Pepatah menyatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kantau Pada Putri, selaku Ketua Kelompok 4 kelas 6A. Perkenalkan, nama saya Fatihah Rizalila, selaku anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Alma Hilal
kelompok. Maka nama saya Ardian Satrio selaku anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Wahid Abdul Jargadi selaku anggota kelompok Aparatur. Selanjutnya saya akan menyampaikan ringkasan pendahuluan dari PowerPoint ini. Latar belakang ini adalah pemenuhan nilai dari kegiatan uji kerja dan karya agar siswa dapat mengembangkan kreativitas, pengalaman, serta wawasan siswa. Praktik langsung ini merupakan salah satu kegiatan pembelajaran. Dengan adanya kegiatan atau praktik langsung ini, siswa diharapkan dapat menambah pengalaman baru dan hasil belajar yang lebih baik. Dalam praktik ini, siswa akan melakukan pembuatan karya berupa rumah asri dan ramah lingkungan. Apa keren? Nah, oke, coba ya sebutkan dari langkah-langkahnya untuk jadi rumah yang secantik ini tuh awalnya kamu bikin apanya dulu? Bikin dinding rumahnya dulu. Dindingnya dulu terus sampai jadi rangkaian yang cantik ini loh. Gimana caranya? Awalnya bikin dinding terus Bikin atapnya. atapnya, Atasnya bikin alat rumah. bawahnya. Ya, benar. Rumahnya nyambung ya itu ya? Jadi satu ya? Iya. Di dalamnya ada pintunya apa kosong? Di dalam rumahnya ada pintunya. Ada pintunya. Dua ruangan gitu loh maksudnya. Dua ruangan ya itu ya? Kiri kanan. Itu pintunya satu tapi? Iya. Jadi pintu kamar sama ini. Terus habis itu apa? Kita bikin pagarnya. Jadi itu membuat tiang jalanan. C ya, waktu dan tempatnya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru kelas 6. Hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas utama yang bertema rumah asli dan ramah lingkungan. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jafar Kananda Purnomo-Suci, absen 6, biasa dipanggil Jafar. Perkenalkan, nama saya Delta Maulana Ma'ruf, bisa dipanggil Pama dari kelas 6C. Perkenalkan, nama saya Diva Aga Hafiza dari kelas 6C, absen 8, biasa dipanggil Diva. Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia Fatma, biasa dipanggil Nadia, kelas 6C, absen 12. Perkenalkan, nama saya Ceria Otapunisa Nejira, biasa dipanggil Jerry, dari kelas 6C, absen 4. Perkenalkan, nama saya Chandra Kirani dari Bukin, dari biasa dipanggil Rani, dari kelas 6C, nomor absen 21. Satu sakar. Sudah. Rangkaiannya tadi berapa sakal? Ini dijawab saja. Satu sakal. Lampunya Lampunya ada 3. tiga. 3 lampu LED. Di dalam satu, di luar 2 ya. Ya. Ini kalau bisa lihat bukan rumah Indonesia ya. Rumah. Rumah Jepang. Berarti ini kelompok minggu ya. Ya, konsep Jepang ya. Itu yang menarik dan
dari tadi Ibu Mila sama Bu Rita lihat itu pintu itu apakah bisa digeser? Bisa, coba dipraktekkan. Jadi membuat pintu geser. Yang contoh kemarin itu kan pintunya pintu seperti biasa ya. Iya. Ini kan pakai konsep geser. Kira-kira kendala apa yang kalian alami? Untuk pintunya. Kalau sticknya agak susah. Menggunakan gunting rumput. Terus tusuk sate. Pakai tusuk sate. Iya. Terus untuk pengaitnya supaya bisa geser pakai apa? Kan stick yang potong dari dua, kemudian ditumpuk dan ditaruh di dalam. Iya. Untuk raket listriknya kira-kira ada kendala tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan laporan unjuk kerja dan karya dengan judul Rumah Asri dan Ramah Lingkungan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Noval Barabindi, absen 21. Saya Penny Naila Asnawi, absen 11. Saya Narasuta Mukabila, absen 20. Saya Maulana Ahsan Wicaksono, absen 17. Saya Talia Khairunisa, absen 6. Saya Rahmansyah Abisyakur Roji, absen 23. Saya Smigran Andrati, absen 14. Latar belakang dibuatnya laporan ini adalah sebagai pemenuhan nilai kegiatan dari unjuk kerja dan karya agar siswa dapat mengembangkan kreativitas, pengalaman, serta wawasan siswa. Praktik langsung ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran. Dengan adanya praktik langsung ini, diharapkan siswa bisa mengalami peristiwa belajar aktif serta menambah pengalaman siswa. Dengan dilakukannya kegiatan ini, harapannya hasil belajar siswa akan lebih baik dibandingkan metode dijelaskan di kelas. Dalam praktik ini, siswa akan membuat karya berupa rumah asri dan ramah lingkungan. Kemudian, siswa diminta untuk mendeskripsikan hasil karyanya dalam bentuk laporan. Alat dan bahan pembuatan rumah asli berikut ini: 1. Karton 1. Karton 2. Miniatur pohon 3. Miniatur rumah 4. Rumput sintetis 5. Styrofoam 6. Kardus 7. Lampu kecil 8. Suntingan 9. Saklar 10. Baterai 11. 11 kabel. Yang terakhir Satu lembar 25 kali 35 cm, satu lembar 4,5 kali 35 cm, 2 lembar 4,5 kali 24 cm, 2 lembar. Langkah ketiga, lembar 1 dijadikan alas, lembar 2 ditimpuk di atasnya, dan lembar ketiga dan keempat dijadikan sisi samping hingga menjadi kotak. Langkah keempat, tutup kotak dengan lembar 1. Langkah kelima, potong karton dengan ukuran 12 kali 35 cm, 2 lembar, lalu buat jendela dan pintu dan lubangi dengan karton pada sisi depan, sisi satunya di sisi belakang. Langkah ke-6, buat sisi samping segi 5 dengan ukuran alas
13 cm, 18 cm, dan 12 cm. Maka ketujuh, beri pinggir pintu dengan stick es krim, pasang lampu di dalam rumah dan di luar rumah. 3. Menempelkan karton dengan diapin. 4. Melekatkan karton di dalam benar hari dengan tepat atau tidak menggunakan. 5. Memasang rangkaian listrik di miniatur rumah. Sendiri. Terus mungkin ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Yes. Untuk yang mengerjakan manfaatnya apa? Ketika kamu telah selesai mengerjakan karya ini? Saya mengerjakannya itu sudah selesai tugasnya dan akhirnya kita bebas. Enggak, maksudnya yang bisa kamu ambil itu loh. Ya, jadi kamu mengerjakan karya ini bersama-sama. Itu apa? Apa namanya? Mengembangkan sikap saling peduli karena kita itu saling membantu untuk membuat rumah ini. Terus ada lagi? Mengembangkan apa? Mungkin? Mengembangkan berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah itu. Sikap kebersamaan, gotong royong. Karena kan kalau kamu nggak bersatu, nggak saling tolong menolong, nggak kompak, ya nggak akan jadi rumahnya. Ya, karena itu rumahnya harus bersama. Oke, mungkin itu ya sarannya kalau rumah ini ya dari Bapak sendiri ya, karena judulnya kita rumah asri dan ramah lingkungan ya. Jadi kalau saran Bapak itu fokusnya ke rumah saja. Kalau kamu ingin buat taman, buatlah taman di halaman rumah. Jadi bagian luarnya itu pagar. Kalau bagian luarnya pagar itu kan berarti termasuk bagian dari rumah. Kalau di luar pagar berarti itu sudah nggak termasuk bagian dari rumahnya. Nah, mungkin itu dari Bapak ya sarannya. Yang lainnya ya sudah bagus, banyak komponennya, terus lampunya juga banyak, lantainya 2, terus full color ya, yang Bapak lihat bagus sekali. Yang lain kebanyakan nggak diwarnai, kalau kamu diwarnai. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak ya. Ya. Oke, jadi sekian ya untuk presentasi kelompok 2 kelas 6A. Tepuk tangan buat kalian. Ya, sekarang boleh dikembalikan, lampunya dimatikan, dikembalikan ke tempatnya. Minta tolong panggilkan kelompok kelas 6B kelompok 3. Kelas 6B kelompok 3. Ya. Kelas 6B kelompok 3. Ya. Kelas 6B ya, kelompok 3. Bukan ini yang 6B. Bukan ini 6B. Selanjutnya itu tunggu 6B. Ya. 6B. Nah, dari kelompok 3 kelas 6B, waktu dan tempatnya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta Bapak Wali kelas 6B SD Muhammadiyah 22 Surabaya. Hari ini perkenankan kami dari kelompok 3 kelas 6B akan mempresentasikan karya kami yang berjudul Rumah Asri dan Ramah Lingkungan. Pertama-tama mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya LA dengan Asrafa Rasyad. Sebelah saya Muhammad Nawal Arkan Wiragama, sebelah saya Muhammad Abdul Zainul, sebelah saya sekali mas saya Ayo saya ya lima dia dan ya Putri saya Azair dan sebelah saya Tahar.
Untuk pembacaan latar belakang karya akan dijelaskan oleh teman saya Nova. Nah, yang lain duduk, yang menjelaskan ya. Langkah pertama adalah mengukur bahan yang akan digunakan sebagai dasar atau alat bangunan dengan ukuran 50 cm kali 50 cm. Rangka bangunan dan bangunan itu sendiri yaitu kertas PVC, sumpit, dan stik es krim. Alat bangunan terbuat dari kardus tebal yang dilapisi lembaran rumput sintetis. Langkah kedua, membuat lantai rumah dengan menggunakan kertas PVC yang dilapisi stik es krim memakai nailbox dengan ukuran 35 cm kali 25 cm. Langkah ketiga, membuat rangka bangunan menggunakan sumpit bambu dan dasar stick magnet. Langkah selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Langkah keempat, membuat dinding bangunan menggunakan kertas PVC yang dilapisi stik es krim yang di bagian tengah terdapat jendela berukuran 10 cm kali 6,5 cm dari plastik muka, di mana bangunan rumah berukuran 25 cm kali 25 cm dengan tinggi rumah 20 cm. Langkah kelima selanjutnya membuat pintu utama dengan satu jendela dengan ukuran pintu dan jendela 75 cm kali 10 cm dan ukuran daerah 25 cm kali 10 cm. Langkah terakhir kemudian membuat alat bangunan yang terbuat dari stiker khusus magnet yang ditempelkan di kertas PVC. Untuk foto saya akan dijelaskan teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan foto proses dari kegiatan kelompok 3. Yang pertama adalah pemilihan alat dan bahan untuk karya. Yang kedua, pemotongan stik es krim dengan gunting khusus dan kemudian diamplas supaya halus. Setelah itu pengeleman alas bangunan dengan nailbox. Selanjutnya pengeleman pecat. Misalnya ya, terkait dengan rangkaian listriknya, kalian pakai berapa saklar? 4 saklar. Iya. Saklar yang pertama untuk yang mana? Yang dalam rumah itu berapa saklar? Satu. Iya, satu. Sebelah sini. Coba dibandingkan lagi. Oke, kan? Saklar yang kedua? Ini yang kedua. Terus saklar yang selanjutnya? Di dalam rumah ini menggunakan Kelompok 3 kelas 6B ya. Waktu dan tempatnya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 6D akan mempresentasikan rumah asri dan ramah lingkungan. Berikut anggota kelompok kami. Ada saya, Aisyah, Hija, Awak, Maisa, Vera, dan Juan. Sebenarnya apa yang sudah kami buat? Jadi di sini kami sudah buat miniatur gazebo dan taman dengan konsep modern, asri, dan ramah lingkungan. Yang melatar belakangi kami membuat produk ini adalah sebagai bentuk pembelajaran sehingga kami dapat menjadi memahaminya
dengan membuat karya taman modern asli dan ramah lingkungan. Berikut tujuannya. Dalam pembuatan proyek yang kelompok kami mengadakan 6 kali pertemuan pada bulan Maret, yaitu tanggal 10, 9, 11, 11, 4, dan 5. Teman-teman, kami gunakan ada bahan bekas masing-masing rasa dan sebagainya memberi satu. Untuk para dan bahannya, untuk alat-alat yang kami gunakan ada cutter, gunting, pen, serta pensil, dan peluru yang berbeda. Berikut bahan yang kami gunakan ada kardus, rumput, dan lain sebagainya. Bahan utamanya berupa plastik dan lem. Untuk langkah kerjanya dimulai dari mencari ide desain taman, lalu menyiapkan alat dan bahan, dilanjutkan dengan membuat miniatur secara bertahap. Dan ini hasil karya kami. Terdapat beberapa kendala saat pengerjaan, yaitu lampu mati, yang fondasi rusak, hingga penyangga. Dan solusi yang kami lakukan yaitu membuat ulang sehingga tidak rusak kembali. Karya yang kami buat itu modern, jadi kami menggunakan konsep minimalis. Seperti kata-katanya, minimalis, minimal, dan slow. Jadi, semakin sedikit barang-barang yang ada di sekitar kita akan lebih fresh, bisa berpikir lebih jernih, sehingga bisa menghasilkan banyak bermanfaatan. Selain modern, taman kita juga asli, karena terdapat pohon, kolam, rumput, dan lain-lain, sehingga terasa sejuk. Selain itu, taman kita juga terbuat dari olahan pohon yang ramah lingkungan. Arti kata, alhamdulillah, konsep taman asli, modern, dan ramah lingkungan ini telah dibuat dengan baik, lancar, dan sesuai dengan desain. Bawa pulang nggak kasihan, sendirian malam-malam nggak tahu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta teman-teman lainnya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Alisa dari kelompok 1 kelas 6A yang bertugas sebagai pembuka acara dalam presentasi tentang rumah asli dan ramah lingkungan. Dan ada pun anggota kelompok saya yaitu Ayunda, Adlian, Nafisa, Nidita, dan Radit. Dan materi yang tentang latar belakang rumah asri dan taman lingkungan untuk pemenuhan nilai unjuk kerja dan karya. Ada pun bahan yang digunakan yaitu arus bekas, styrofoam, susu gigi, kertas karton, stik es krim, miniatur mobil, miniatur sepeda motor, miniatur pohon, lampu rumah dan taman, juga saklar, kabel, dan baterai. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adlian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuka materi yang disampaikan oleh Anda.
alat bahan yang akan digunakan dalam pembuatan rumah asli dan ramah lingkungan adalah cutter, kabel olor, gunting, dan lem tembak. Aspek pembelajaran yang pernah kami pelajari di kelas 6. Mengajarkan rumah asli dalam lingkungan, kami juga mempelajari nilai kerjasama yang terdapat dalam Pancasila Sila Tiga, yaitu Persatuan Indonesia, dan juga nilai musyawarah mufakat sesuai dalam Pancasila Sila keempat. Tadi kita melakukan kegiatan produksi barang, memanfaatkan barang-barang gunakan dari barang-barang bisa dijual. Kita tidak berhasil melakukan bahwa itu untuk menyusun laporan rumah asli dan tanah lingkungan dari dalam barang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika, rumah disusun atas beberapa bangun ruang, yaitu prisma segitiga dan juga balok. SPDP, rumah asli dan ramah lingkungan ini merupakan semi rupa 3 dimensi karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, memiliki ruang di dalamnya, dan yang ketiga dapat dilihat dari berbagai arah. Langsung sesi Tapi itu udah jalan. ya depannya gitu. Panjangnya mana? Berapa lagi bagian? Mana lagi? Sudah dipantau. Dipantau ya berarti. Iya. Dalam rumah sebelah sini ada lampunya nggak? Kan ada 2 rumah, yang prisma sama yang balok ya itu ya. Itu ada lampunya nggak di dalam? Nggak ada, cuma depan aja. Iya. Oh, 5 lampu itu tamannya 4, dalamnya 1 gitu. Iya. Salarnya berapa? Namanya 3. Rangkaiannya apa yang digunakan? seri. Oke. Coba tidak pengen tahu sih, untuk buat rumah secantik ini, langkahnya dari awal sampai akhir, apa dulu yang dikerjakan sampai akhirnya gimana? Kamu bikin apa dulu? Bikin pagarnya dulu atau bikin apanya dulu? Pertama-tama kami pastinya membuat kerangka. Kerangkanya terbuat dari kardus bekas yang sudah diukur dan digunting sesuai dengan ukuran yang kami inginkan. Rumah, untuk rumah. Iya, Harusnya untuk rumah. iya untuk Kerangka untuk rumah. Iya, iya. Nah, terus? Lalu setelah membuat kerangka dari kardus itu kami bawahnya dinding, alas, atap. Berarti buat seluruhnya dong dari awal itu. Kenapa kok itu buat dari awal? Salahnya apanya? Kurang rapi. Kurang rapi. Terus buat lagi ulang dari awal. Berarti beri bahan lagi dong. Iya, Tapi konsep awalnya ya sama gitu. Pas belum mulai. sama. Emang Tetap cuma dirapiin aja dari buat dari awal. Iya. Nyambung ke IPS ya, wirausaha. Ya. Kira-kira rumah seperti ini cocoknya buat usaha apa? Keluarga. Usaha keluarga. ya apa? Usaha apa? Hotel. Jual villa. Ya? Iya. Villa. Villa saja. Terus atasnya itu ada kursi, apa itu kan bentuknya seperti santai. Santai saja. Kafe. Kafe, ya. Berarti kira-kira ini bangunan ini cocoknya dibangun di
seperti dataran rendah. Ya, Pak Besar, Pak. Kalau misalkan bisa Pele, dataran tinggi itu juga bagus. Kira-kira untuk apa kalau dataran tinggi? Usaha juga. Hilang ya, contoh dari usaha sekarang menilai ya. Ada kendalanya nggak buat ini? Kendalanya yang kalian rasain apa selama pembuatan? Kendalanya ini lumayan lama, terus lem tembaknya tadi waktu ngerjain meledak itu. Lem tembaknya nggak kalian latihin? Barangnya ada yang hilang, terus Barang apa itu? rangkaian listrik. Maksudnya hilang gimana? Dari siapa? Kebuang, kayaknya kebuang. Nggak tahu kalau masih dipakai, tapi kebuang. Ada lagi? Nggak ada. Selama Islam absen 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asila Asya Alwi dari kelas 6 kelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faina Selima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sefania Besar Ta'asum 23. Perkenalkan nama saya Nanda Fetri Maulana Absen 2. Perkenalkan nama saya Zaiwa Maramani Skandar absen 27. Perkenalkan nama saya Rizky Ageng Putra Namaca absen 20. Saya posisi yang lain dulu yang presentasi silakan. Pendahuluan dan latar belakang. Latar belakang dibuatnya laporan ini adalah sebagai pemenuhan nilai dari kegiatan unjuk kerja dan karya agar siswa dapat mengembangkan kreativitas, pengalaman, serta wawasan siswa. Praktik langsung merupakan salah satu bentuk pembelajaran. Dengan adanya praktik langsung ini diharapkan siswa bisa mengalami peristiwa belajar aktif serta menambah pengalaman siswa. Dengan dilakukannya kegiatan ini, harapannya hasil belajar siswa akan lebih baik dibandingkan dengan metode menjelaskan sekelas. Dalam praktik ini, siswa akan melakukan pembuatan karya berupa rumah asli dan ramah lingkungan. Kemudian, siswa diminta untuk mendeskripsikan hasil karya dalam bentuk laporan. Bahan mulai 1 lem, 2 kartus, 3 es krim, 4 rumput sintetis, lampu, baterai, tempatnya, batu dan pasir, sumpit, nikah, kabel dan triplet. Alat, gunting, lem tembak. Dan membuat alas. Nomor 2, membuat rumah berbentuk bangkus mas 3. Nomor 3, membuat lantai rumah. Nomor 4, membuat rumah bentuk trapezium dan memasangkan aksesoris. Nomor 5, membuat pagar, membuat pintu rumah, membuat gazebo, membuat pintu rumah trapezium, membuat tower. Nomor 6, menempelkan rambut dan menyelesaikan rumah. Langkah pertama yang kita lakukan membuat alas, yang kedua kita membuat rumah prisma segitiga, yang ketiga kami membuat rumah trapezium, yang keempat kami mulai menyusun bagian-bagian rumah, yang keempat kami mulai memasang lampu, yang kelima kami mulai memasang pagar. Ya, singkatnya jawab ya. Langsung ya pertanyaan. Untuk rangkaian lampunya itu Berapa saklar? Rangkaian listriknya ada berapa saklar? 3. Saklar yang ini bisa pakai yang tiang 2 di depan ini ya. Tiang 2 di depan ini bisa pakai 1. Terus yang itu
Dari ibu ya. Sekolahnya juga Satu, terus satunya lagi satu juga. di mana? Yang di dalam rumah itu sekolahnya satu. Satu. Dalam rumah ada berapa lampu? Dua. Masing-masing rangkaian ini nyambung atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Pakai rangkaian apa? Seri. Bisa minta tolong disebutkan kelebihan dan kekurangan rangkaian seri apa? Kalau rangkaian seri itu dapat menghemat biaya. Itu kelebihannya ya. Yang kesel lagi? Terus untuk kekurangannya? Kekurangannya? Kekurangannya lampunya redup. Gadget? Bahannya lebih banyak paralel apa seri? Paralel. Berarti kelebihannya bahannya seperti ya, ditambahin ya sama pemirsa ya. Lanjut sama penilai ya. Bunda mau tanya, gini, kenapa kok kalian milihnya bangunnya bentuknya gini? Ini bentuknya bangun apa? Prisma segitiga. Prisma segitiga. Ya, kenapa kok milih bangun ini? Kenapa kok milih desainnya desain itu? Alasannya kenapa? Karena lebih gimana? Bagus, mirip villa. Selain itu, mudah, simpel untuk dibuat. Gimana? Mudah dan simpel untuk dibuat. Simpel untuk dibuat, berarti buatnya yang mana dulu? Simpel untuk dibuat.